Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ririn Oktaviani Putri dari program studi manajemen kelas MJ107 pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem komputer pada jaringan retail modern PT MIDI Utama Indonesia Tbk. Apa itu PT MIDI Utama Indonesia Tbk? PT MIDI Utama Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan eceran atau retail modern di Indonesia, yang biasa disebut dengan Alfamidi. Berikut beberapa komponen sistem komputer yang digunakan di Alfamidi, yaitu ada hardware atau perangkat keras. Yang pertama itu yang ada di toko. Apa aja sih? Yaitu ada mesin POS atau point of sale, scanner barcode, printer stroke atau thermal, handheld data terminal untuk stock of name, server lokal toko, CCTV, dan terakhir ada jaringan Wi-Fi atau LAN. Yang kedua itu yang ada di pusat. Pertama ada server utama untuk database inventaris, penjualan, dan manajemen, ada router utama, dan yang terakhir perangkat jaringan skala besar. Selanjutnya ada software atau perangkat lunak, yaitu ada sistem operasi seperti Windows atau Linux yang terdapat pada mesin POS dan server. Selanjutnya ada aplikasi POS, yaitu perangkat lunak kasir khusus yang terintegrasi dengan sistem inventaris pusat. Selanjutnya ada sistem Enterprise Resource Planning atau ERP atau manajemen sistem yang biasa digunakan di kantor pusat untuk mengelola supply chain, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang terakhir ada Database Management System atau DBMS, yaitu untuk mengelola data transaksi dan stok. Komponen terakhir yaitu ada brainware atau pengguna, yaitu karyawan toko seperti kasir yang mengoperasikan pos, dan staff yang menggunakan handlet untuk inventaris. Selanjutnya ada manajemen area atau pusat, seperti manajer logistik, manajer keuangan, analis data, atau mengambil keputusan dari laporan sistem ERP. Yang terakhir ada tim IT, yaitu yang mengelola dan memelihara sistem dan jaringan. Next adalah contoh nyata penggunaan sistem komputer pada proses bisnis. Penggunaan utama sistem komputer Alfamidi terjadi pada proses pengadaan, penjualan, dan pengelolaan inventaris stok. Contohnya yaitu ada saat pelanggan membeli produk, kasir memindai atau scan barcode menggunakan scanner. Sistem POS atau software akan mencatat transaksi, menghitung total, dan secara otomatis mengurangi jumlah stok barang tersebut dari database inventaris toko. Selanjutnya, data penjualan ini kemudian dikirim secara real-time ke server pusat untuk dijadikan acuan otomatisasi permintaan pengadaan barang atau otomatisasi reordering. Mari kita identifikasi perangkat input dan output beserta fungsi dan perannya. Yang pertama, ada input. Perangkatnya ada scanner barcode, fungsi dan perannya yaitu untuk memasukkan kode produk dan harga secara cepat ke sistem POS, memastikan keakuratan transaksi dan stok. Selanjutnya ada handlet data terminal atau PDT, fungsi dan perannya yaitu untuk menginput data saat stock of name atau perhitungan fisik dan validasi penerimaan barang dari warehouse. Yang terakhir ada touchscreen monitor atau POS, fungsi dan perannya yaitu untuk menginput interaksi kasir seperti pemilihan menu, pembatalan, input kode promo, atau member. Selanjutnya ada output. Perangkatnya ada printer stroke atau thermal. Fungsi dan perannya yaitu untuk mencetak bukti transaksi atau stroke untuk pelanggan dan sebagai output legal transaksi. Selanjutnya ada monitor pelanggan atau customer display. Fungsi dan perannya yaitu untuk menampilkan detail barang, harga, dan total belanja kepada pelanggan sebagai output informasi real-time. Selanjutnya, jenis penyimpanan yang digunakan Alfamidi beserta kecocokannya. Pertama ada penyimpanan pusat, cloud atau server farm yang berada di data center.
Karena menyimpan data terpusat dan terintegrasi dari banyak toko, ini sangat cocok untuk jaringan retail karena memungkinkan pelaporan real-time dan pengelolaan supply chain yang efisien di seluruh Indonesia, serta menyediakan cadangan data yang aman atau backup. Selanjutnya ada SSD atau server lokal yang berada di toko. Mengapa cocok? Karena menyediakan kecepatan akses tinggi untuk aplikasi POS, memastikan transaksi berjalan cepat meskipun koneksi internet ke pusat terganggu, atau data akan disinkronkan saat koneksi pulih untuk menjaga layanan tetap efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data apa saja yang dihasilkan dan bagaimana data tersebut menjadi informasi yang bermanfaat, serta contoh keputusan yang dibuat berdasarkan informasi tersebut. Yang pertama itu data yang dihasilkan, yaitu ada ID transaksi, tanggal dan waktu transaksi, serta lokasi toko. Selanjutnya ada kode produk atau SKU, kuantitas terjual, dan harga jual. Yang terakhir ada ID member, metode pembayaran seperti tunai, debit, dan QRIS. Selanjutnya, data yang dihasilkan itu lalu diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Itu data mentah diolah oleh sistem ERP menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti seperti pertama, informasi fast moving product, yaitu untuk menunjukkan 10 produk yang paling cepat terjual dalam seminggu di semua cabang di wilayah Jakarta. Yang kedua ada informasi tingkat retur atau kadaluarsa, yaitu laporan tentang produk mana yang sering kadaluarsa atau mengalami kerusakan di toko-toko tertentu. Yang terakhir ada informasi rata-rata pembelian per pelanggan atau basket size, yaitu jumlah rata-rata uang yang dihabiskan pelanggan dalam satu kali transaksi. Yang terakhir ada contoh keputusannya. Berdasarkan informasi fast moving product, misalnya laporan menunjukkan air mineral A selalu habis di toko B dan C pada jam sibuk. Keputusan yang diambil yaitu meningkatkan frekuensi pengiriman atau replenishment air mineral A ke toko B dan C dari seminggu sekali menjadi 2 kali seminggu untuk mencegah stock out dan memaksimalkan potensi penjualan. Selanjutnya, alur data sistem komputer di Alfamidi. Berikut saya beri gambaran alur data di Alfamidi. Yang pertama ada input, kasir melakukan scan produk. Selanjutnya, proses. Sistem POS memvalidasi harga dan mengurangi stok lokal. Selanjutnya, penyimpanan. Data transaksi dikirim dan dicatat di database sentral, cloud, atau server pusat. Selanjutnya, output. Data diproses menjadi dashboard dan laporan untuk manajer di kantor pusat. Yang terakhir ada keputusan. Manajer logistik memutuskan kapan harus memesan ulang stok dari supplier berdasarkan laporan. Berikut penjelasan bagaimana alur tersebut mendukung efisiensi kerja, yaitu melalui pertama, efisiensi transaksi dan pelayanan. Penggunaan scanner dan sistem POS yang terprogram dapat membantu dalam perhitungan manual dan entry data harga. Hal ini mempercepat waktu layanan kasir dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua ada efisiensi inventaris atau stock management. Pembaruan stok secara otomatis setelah penjualan dan pelaporan real-time memungkinkan sistem membuat pesanan ulang secara otomatis. Hal ini dapat meminimalisir kekurangan stok atau stock out untuk barang laris dan mengurangi biaya penyimpanan untuk barang yang kurang laku. Yang terakhir ada pengambilan keputusan tepat waktu. Ketersediaan laporan dari data pusat yang akurat dan cepat memungkinkan manajemen merespon perubahan harga pasar, mengoptimalkan tata letak rak, dan menyusun strategi promosi dengan sangat efisien. Dari penjelasan mengenai analisis sistem komputer pada jaringan retail modern PT MIDI Utama Indonesia Tbk, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Alfamidi bergantung pada kemampuan sistem IT untuk menjaga kecepatan, akurasi, dan keandalan jaringan di ribuan titik penjualan, yang menjadikannya keunggulan kompetitif utama dalam mengelola logistik dan memaksimalkan profitabilitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.